Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teni Agustin, NIM 1914200164, jurusan Perbankan Syariah E semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS yang telah Ibu berikan pada Google Classroom. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu ulama di Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan menggadaikan emas yang tercantum dalam fatwa DSN MUI nomor 25 DSN MUI _3 tahun 2002 tentang rahan atau gadai, dan juga fatwa DSN MUI nomor 26 DSN MUI _3 tahun 2002 tentang rahan emas. Nah, dalam fatwa tersebut telah dijelaskan bahwa gadai emas itu dibolehkan asalkan tidak mengandung riba. Selanjutnya, akad yang digunakan dalam gadai syariah adalah akad dalam rangka rahan. Jadi, bank akan memberikan pinjaman kepada nasabah sekaligus mendapatkan tugas untuk menjaga barang jaminan yang diserahkan. Dengan akad dalam rangka rahan ini, maka emas akan lebih aman. Tentu saja ada biaya pemeliharaan yang harus dibayarkan. Umumnya akad yang digunakan adalah akad ijaroh. Sedangkan gadai emas di pegadaian syariah itu sama seperti sistem yang ada di bank syariah, yaitu pembiayaan rahan. Cuman yang membedakan adalah dalam hal teknis dan juga pelayanannya. Selanjutnya, yang lebih menguntungkan itu adalah pegadaian syariah. Selanjutnya yaitu nomor 2, menurut pendapat saya, jadi kita bisa lihat pandemi COVID di Indonesia ini semakin hari semakin meningkat. Tidak hanya merenggut nyawa saja, tetapi juga berdampak pada kehidupan ekonomi dan juga kehidupan sosial masyarakat. Seperti para pedagang yang sepi peminat atau sepi pembeli, ataupun pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, banyak orang yang berhenti bekerja, yang membuat pendapatan mereka itu menurun, atau bahkan mungkin ada yang tidak mendapatkan pendapatan sama sekali. Nah, hal tersebut itu berpotensi banyak orang yang jatuh miskin. Oleh karena itu, zakat sangat dibutuhkan dan juga diperlukan untuk membantu mereka yang jatuh miskin akibat dampak COVID ini. Nah, peran lembaga zakat pada masa pandemi ini, masyarakat itu dihimbau dapat menyalurkan zakatnya melalui Baznas atau lembaga amil zakat, agar penyaluran atau pendistribusian zakat kepada mustahik, kepada orang yang benar-benar berhak menerima zakat yang sesuai dengan prinsip kemerataan, keadilan dan juga kewilayahan. Kita bisa lihat dari situ lembaga zakat sudah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Nah, selain itu juga Baznas ini membantu penanganan COVID dengan bantuan kesehatan seperti penyedia wastafel atau pemberian masker, penyediaan APD untuk tenaga medis, dan juga membangun ruang isolasi di rumah sakit. Selanjutnya yaitu nomor 3. Jadi menurut saya, lembaga keuangan syariah yang berkembang pada saat itu adalah lembaga amil zakat. Kenapa? Karena lembaga amil zakat ini membantu menyalurkan dan juga mendistribusikan zakat bagi orang yang terkena dampak COVID di Indonesia. Nah, mereka itu berperan dalam pandemi COVID ini, sehingga lembaga amil zakat ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Menurut Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas, penghimpunan zakat di tahun 2020 ini diperkirakan mencapai lebih dari 10 triliun, meningkat sekitar 20-30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 8 triliun. Nah, penyaluran bantuan langsung tunai yang besar dari zakat, infak, dan sedekah ini berasal dari unit-unit pengumpul zakat dan juga berasal dari masyarakat. Penyaluran zakat juga ini dapat difokuskan kepada orang yang miskin atau orang yang terkena dampak COVID ini sebagai salah satu orang yang berhak menerima atau mustahik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.